알겠습니까? 저 흰색깔. 사장님! Shin Hari adalah seorang peneliti makanan di perusahaan raksasa makanan beku yang bernama GoFood. Ia bersahabat dengan Yong Seo yang merupakan putri dari keluarga konglomerat. Suatu hari, Yong Seo meminta Hari untuk menggantikannya di kencan buta yang telah diatur ayahnya. Untuk itu, ia membayar Hari. Hari berniat agar ditolak oleh teman kencan butanya pada kencan pertama mereka. Sementara itu, Kang Tae-mo, teman kencan buta Hari yang juga seorang cucu konglomerat, berniat akan menikahi wanita teman kencan butanya yang akan ia temui itu, yaitu Yong Seo alias Hari. Hari yang menyamar sebagai Yong Seo sangat terkejut karena ternyata teman kencan butanya tersebut adalah Kang Tae-mo, CEO baru di perusahaan tempat ia bekerja. Hari melakukan berbagai cara agar Tae-mo, teman kencan butanya, tidak tertarik padanya. Dari mulai berpenampilan dan bertingkah laku seronok dan bertingkah menggoda, ia juga sengaja memberi kesan kalau ia adalah wanita gampangan. Bahkan, ia sengaja memberi kesan kalau dirinya adalah wanita penyuka pria yang berkencan dengan banyak pria. Namun semua usahanya sia-sia saja. Kang Tae-mo malah meminta Hari untuk menikah dengan dirinya. Karena ia tak ingin melakukan kencan buta lagi seperti yang telah dijadwalkan kakeknya untuk dirinya. Dan ia juga merasa tertarik dengan Hari. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul, Hari meminta Yong Seo mengatakan yang sebenarnya kepada Tae-mo. Namun, ia meminta kepada Yong Seo agar jangan membuka jati dirinya yang sebenarnya. Karena ia takut Tae-mo akan memecatnya bila tahu kalau ia ternyata adalah pegawainya. Celakanya, Kang Tae-mo yang merasa kesal telah ditipu, memaksa Yong Seo untuk membawa Yong Seo palsu alias Hari ke hadapannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan dalih ingin menebus kesalahannya karena telah melibatkan Hari dalam kencan butanya, Yong Seo berhasil membawa Hari ke hadapan Tae-mo. Hari yang menyadari telah diperdaya oleh sahabatnya mencoba untuk melarikan diri. Namun sayang, ia malah menjatuhkan voucher kedai ayam goreng milik orang tuanya. Di situ tertera alamat dan nomor telepon kedai tersebut. Dan voucher itulah yang kemudian dijadikan senjata oleh Tae-mo agar Hari mau mengikuti perintahnya. Tae-mo juga meminta Hari untuk mengangkat telepon setiap kali ia menelponnya. Ia juga mengancam kalau Hari berusaha melarikan diri darinya, ia akan datang menemuinya. Dan saat Tae-mo menanyakan nama asli Hari, Hari terpaksa berbohong kembali karena ia tak ingin Tae-mo mengetahui identitas aslinya. Kali ini ia memakai nama Shin Game-ho. Sementara itu, karena Tae-mo tak mungkin menikahi Yong Seo palsu, ia pada akhirnya mengikuti kencan buta lainnya yang telah diatur oleh kakeknya. Namun, dari sekian banyak kencan buta yang telah ia lakukan, tak satu pun dari mereka yang Tae-mo sukai. Bahkan, ia merasa bosan. Untuk menghindari melakukan kencan buta lagi, Tae-mo meminta Hari untuk pura-pura menjadi pacarnya. Awalnya, Hari selalu menolak permintaan Tae-mo karena ia tak ingin berbohong dan berhubungan dengan Tae-mo lagi. Tae-mo melakukan berbagai macam cara dan memaksa Hari untuk menandatangani kontrak kencan mereka. Hari yang takut digugat oleh Tae-mo karena telah membuatnya pingsan, terpaksa menyetujui kontrak tersebut. Sesuai perjanjian pada kontrak kencan mereka,
Taimo memperkenalkan Hari yang saat itu memakai nama Shin Game-hyu pada kakeknya. Pertemuan mereka berjalan dengan lancar dan kakek Taimo sangat menyukai Hari. Ia merasa nyaman dengan Hari karena sikapnya yang ceria. Begitupun Taimo. Ia memperlakukan Hari dengan sangat lembut dan perhatian, seolah-olah mereka sedang pacaran sungguhan. Hal ini membuat Hari sedikit demi sedikit mulai menyukai Taimo. Sementara itu, di kantor, Hari harus selalu menghindari Taimo dan kakeknya. Karena ia takut mereka akan mengenali wajahnya. Namun perbuatannya itu seringkali malah membuat masalah dan kegaduhan di kantornya. Singkat cerita, sepandai-pandai Hari menyembunyikan identitasnya kepada Taimo, akhirnya ketahuan juga. Hari yang saat itu sebagai Game-hyu tanpa sengaja meninggalkan dompetnya di mobil Taimo. Dan dari situlah Taimo mengetahui identitas Hari yang sebenarnya. Bahwa Shin Game-hyu adalah Shin. Kemarahan Taimo semakin memuncak ketika ia melihat Hari dan Minwo, pritornya. Melihat Taimo dan kakeknya, Hari langsung melarikan diri. Untuk datang bersamanya pada acara ulang tahun perusahaannya. Gemsi alias Hari yang tidak mengetahui kalau Taimo telah mengetahui kalau dirinya adalah Shin Hari, memberikan beberapa tersebut akan diberikan bertepatan pada hari perayaan ulang tahun perusahaan. Di mana pada hari itu ia harus tampil sebagai Gemsi. Dan ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Taimo. Dan tanpa Taimo sadari, di balik kemarahan dan dendamnya pada Hari, ia juga sangat mengkhawatirkan Hari. Sampai pada suatu hari, Taimo menyadari kalau selama ini ia terlalu keras menghukum Hari, yang menyebabkan wanita itu menjadi stres. Ia juga menyadari kalau Hari sangatlah menderita karena harus hidup sebagai Shin Game-hyu dan Shin Hari. Untuk itu, ia memutuskan untuk memaafkan Hari, melupakan semuanya, dan fokus kembali pada pekerjaannya. Dengan demikian, Hari tak perlu lagi berpura-pura menjadi Game-hyu. Untuk melupakan Hari, Taimo sengaja melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri selama beberapa hari. Namun, dimanapun ia berada, bayangan Hari selalu muncul dan Hari tidak berhasil. Taimo memutuskan untuk menyerah dan menyatakan perasaannya kepada Hari. Awalnya, Hari mencoba menghindari dan menolak Taimo, meskipun sebenarnya ia juga menyukai Taimo. Hari merasa kalau hubungan mereka tak akan berhasil. Karena perbedaan status sosial mereka yang terlalu jauh. Namun, Hari tak bisa menahan rasa cemburunya lagi saat tahu Taimo akan melakukan kencan buta yang telah diatur oleh kakeknya. Hari meminta Taimo untuk tidak berkencan buta lagi. Ia tidak akan memikirkan orang lain kecuali dirinya dan Taimo. Dan hari itu mereka secara resmi berpacaran. Sementara itu, kakek Taimo yang mengetahui hubungan Hari dan Taimo tak merestui hubungan mereka berdua. Ia merasa marah dan kecewa karena selama ini merasa dibohongi oleh mereka. Ia meminta Hari untuk berhenti menemui Taimo dan mengundurkan diri dari perusahaannya. Namun, Hari menolak permintaan tersebut dan berusaha melakukan pendekatan pada kakek Taimo. Karena sebelumnya, kakek Taimo pernah menyukainya sebagai Game-hyu. Di sisi lain, Taimo meminta kakeknya untuk menerima Hari karena ia sangat mencintainya. Ia mengancam tidak akan pernah menikah selain dengan Hari. Pada akhirnya, kakek Taimo menyetujui hubungan mereka berdua.
Dan Temu kemudian melamar Hari.